Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahum ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, kita lanjutkan pembahasan kita dari pembacaan kitab Al-Urjuzatul Mi'iyah fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk di bait ke-33. Kata beliau, kata Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, wa ba'da khamsina wa rub'in aslama jinnu nasibina wa adu fa'lama. Artinya, kata beliau, setelah berlalu usia Nabi, setelah berlalu 50 tahun ditambah 1/4 dari usia Nabi alaihi salatu wassalam, masuk Islamlah jin nasibina. Kemudian setelah itu mereka kembali kepada kaumnya, yaitu sesama jin. Fa'lama, ketahuilah wahai kawan-kawanku. Ini bunyi baitnya. Jadi bait ke-33 ini jamaah sekalian akan menceritakan kisah yang dialami oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika usia Nabi 50 tahun 3 bulan. Karena 1/4 tahun itu 3 bulan. Jadi usia Nabi ketika melewati kisah yang akan kita sebutkan ini, usianya 50 tahun lewat 3 bulan. Peristiwa apa yang beliau alami ketika usia Nabi
50 tahun 3 bulan. Peristiwanya itu ada sekelompok jin yang dikenal dengan jin nasibin. Jin ini masuk Islam setelah mendengarkan bacaan Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga ini menjadi dalil bahwasanya Nabiullah alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah untuk membawa kabar gembira dan peringatan bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk bangsa jin. Sehingga Nabi itu gelarnya Imamus Tsaqalaini. Imam As-Tsaqalaini, pemimpinnya dua As-Tsaqalaini. Apa itu As-Tsaqalaini? Manusia dan jin. Termasuk ini dalilnya. Jadi jin ini ketika masuk Islam, mereka menjadi dai untuk sesama jenisnya, sesama bangsa jin, Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jin ini disebut dengan jin nasibina. Kenapa disebut dengan jin nasibina? Karena jin ini berasal dari aqsa syamalil jazirah, berasal dari utara, dari tempat yang dikenal dengan nasibina. Terletaknya itu antara Turki dan Suriah sekarang. Terletak di antara Turki dan Suriah. Sehingga dinamai dengan jin nasibina. Berapa jin yang masuk Islam di waktu itu? Para ulama berbeda pendapat. Pendapat kebanyakan sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, begitu Abdullah bin Abbas dan Zir bin Hubaysh, begitu pula Al-Imam Mujahid mengatakan jin yang masuk Islam di waktu itu ada 7 jin. Dan tolong jangan ditanya apakah jenisnya laki-laki perempuan. Intinya 7 jin. Sebagian pendapat lain mengatakan jumlah mereka ada 9. Sebagiannya lagi mengatakan jumlahnya ada 12 jin. Baik itu 7, 9 atau 12, ini tidak penting. Yang penting apa? Betul-betul kejadian ada sekelompok jin dari utara datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, beriman dengan kenabian beliau, kemudian menjadi dai, penyeru kepada sesamanya, kepada sesama bangsa jin. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, para ulama menjelaskan kejadian masuk Islamnya jin ini itu terjadi setelah Nabi alaihi salatu wassalam melakukan perjalanan dari dari Mekah menuju Taif. Dari Mekah menuju Taif. Jadi ada daerah yang namanya Taif, masih ada sampai sekarang. Kurang lebih Taif dari Mekah itu kurang lebih 80 kilometer. 80 kilo dari Mekah. Kata para ulama, kharaja sayran 'alal aqdami dhahaban wa 'udan. Nabi berangkat dari Mekah menuju Taif sejauh 80 kilo, dan Taif itu kalau tidak salah medannya pegunungan. Nabi sampai ke sana ya
dengan sayrat, berjalan kaki jamaah. Ya. Jalan kaki, bukan naik kuda. Jalan kaki. Nabi waktu itu didampingi oleh budaknya. Jadi cuma 2 orang Nabi ini. Siapa nama budaknya? Zaid ibnu Harithah. 2 orang berangkat dari Mekah menuju Taif. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyebarkan agama. Tujuannya untuk mendakwahi, mengajak penduduk Taif untuk bersama-sama masuk Islam. Dan kita semua sudah tahu apa hasilnya. Apa hasilnya? Ada yang beriman? Apa hasil dakwanya Nabi susah payah 80 kilo jalan kaki itu? Kata para ulama, falam tajib ilaihi wahidatun minha. Tidak ada satupun yang beriman. Tidak ada satupun yang beriman. Nabi sudah susah payah datang ke sana, 80 kilo jalan kaki, tidak ada yang beriman satupun. Apakah perjalanan Nabi sia-sia? Oh tidak. Begitulah dakwah. Makanya kalau kita mendakwahi keluarga kita, belum ada yang merespon, jangan terlalu cepat putus asa. Dengan mengatakan, percuma jangan cara main kemakku, percuma jangan cara main bapakku, tenan langire. Antama kiri toli kiri, asuluki, betul mai. Asulu kiri toli kiri na poin, pun asulu kiri toli kanan antama je, ini tidak memantun antama. Jangan terlalu putus asa. Karena dakwah itu yang dituntut adalah bagaimana kita berdakwanya, bukan hasilnya. Yang dilihat itu bagaimana usaha ta. Bukan yang dilihat apa wasilena. Beda kalau berusaha ki, boya-boya ki, ya, dari perkara dunia kita cari-cari rezeki, yang dituntut apa wasilena. Ya, itu kalau dunia, tapi kalau akhirat yang dituntut adalah apa usahamu untuk menyebarkan agama ini. Oh, usaha saya ikut taklim misalnya. Oh, usaha saya sibuk, saya cuma bisa berinfak demi makmurnya taklim. Oh, usaha saya cuma membantu menyebarkan pamflet misalnya. Walaupun saya tidak hadir, tapi saya ada usaha. Dan itu tidak sia-sia. Itu ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kisah. Baik. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam dari Makkah sampai Taif, semua kabilah yang ada di tengah-tengah perjalanan sampai ke sana, di semuanya diajak masuk Islam, tidak ada yang menjawab, tidak ada yang menerima. Ketika sudah sampai di Taif, Nabi alaihi salatu wassalam langsung menemui pemuka-pemuka, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin yang ada di Taif, yaitu Mas'ud, begitu pula Hubayb, dan satunya lagi, ana lupa siapa yang satunya itu. Intinya ada 3 orang. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam sudah duduk di hadapan ketiga orang ini, dinegosiasikan, ayo masuk Islam, didakwahi. Ya, ketiga orang ini tidak ada satupun yang merespon dengan respon yang baik. Tidak ada satupun yang merespon dengan respon yang baik. Bahkan salah satunya mengatakan, wallahi, demi Allah. Mereka kenal Allah ternyata. Demi Allah, la ukallimuka abadan, saya tidak akan berbicara lagi kepadamu selama-lamanya. Nah, ini sudah kalimat-kalimat tegas. Dia mau kana-kanai marinek kemana pun apa numpau marinek ketena aku berminat. Kamu mau ajak saya bagaimanapun tidak berminat saya kepada ajaranmu. Ya, tidak berminat. Ketika sudah diajak 3 orang ini, tidak ada satupun yang menerima. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Il fa'altum ma fa'altum faktumu anni." Kalau betul apa yang kalian katakan ini, inilah respon kalian, beginilah cara kalian bersikap,
baik, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa ji. Faktumu anni, tapi tolong rahasiakan ini. Tolong rahasiakan ini. Kenapa disuruh rahasiakan oleh Nabi? Sebentar kita sebutkan faedahnya. Kenapa Nabi menyuruh merahasiakan? Baik. Nabi alaihi salatu wassalam menetap di kota Taif selama 10 malam. 10 malam 10 hari. Ya, kurang lebih 10 malam 10 hari semuanya didakwahi, tapi lagi-lagi tidak ada yang merespon, tidak ada satupun yang menjawab dakwanya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan bukan hanya tidak menjawab, tapi Nabi alaihi salatu wassalam sampai disakiti jamaah. Ya, kata para ulama, ya, waja'alu yarmunahu bil hijarati. Nabi dilempari batu-batu. Nabi dilempari batu, bukan cuma sekedar diusir. Tenani kana muter mako. Tapi disakiti. Nah, beginilah dakwah. Jadi Nabi saja, Nabi tidak ada yang menerima, ditolak dakwanya, plus disakiti. Disakitinya fisik batu. Lantas kenapa kita mudah putus asa ketika berdakwah kalau cuma ditolak dengan ucapan? Nabi ditolak, dilempari batu. Maka ketika Nabi sudah dilempari batu sampai berdarah, kakinya pun penuh dengan darah. Kakinya penuh dengan darah. Itu artinya apa? Darahnya banyak, mengucur. Ya, mengucur darahnya. Wa Zaid ibnu Haritha yaqiyahu bi nafsihi hatta asabahu shijaj fi ra'sihi. Maka Zaid ibnu Haritha langsung bersegera melindungi Nabi, berdiri di depan Nabi, menjadi tameng hidup bagi Nabi sampai beliau penuh luka di kepalanya. Zaid ibnu Haritha. Ketika sudah luka-luka dua orang ini, Nabiullah alaihi salatu wassalam dengan Zaid ibnu Haritha, keduanya pun pulang. Pulang kemana, Pak? Pulang kemana? Pulang kemana, Pak? Pulang kemana? Pulang artinya apa? Kembali ke Mekah. Keduanya kembali ke Mekah, kata para ulama, mahzunan, dalam keadaan penuh dengan kesedihan. Sedihnya bukan karena dilempari batu, tapi sedihnya karena tidak ada satupun yang beriman. Bukan karena dilempari batunya. Kalau kita sedihnya mungkin karena batunya, tapi Nabi tidak. Sedihnya karena tidak ada yang beriman. Ketika sampai di kebun milik seseorang yang bernama Utbah wa Syaibah, dan Syaibah, dua orang bersaudara. Utbah dan Syaibah, dua orang bersaudara ini anaknya Rabi'ah. Nabi alaihi salatu wassalam kemudian duduk di situ di bawah pohon kurma dan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ini doanya doa yang luar biasa. Saran saya dibaca doanya, nanti dicari di Google, ada di Google itu. Doanya apa yang terkenal? Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, hanya kepadamu saya mengeluhkan lemahnya kekuatan yang kumiliki, dan hanya kepadamu aku mengeluhkan sedikitnya upaya yang aku miliki. Ini. Kalau kita sudah berusaha tidak bisa, ya sudah, apalagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku untuk semua hal, semua problem, semua masalah. Apapun masalah kita, kalau kita sudah upayakan
ternyata buntu hasilnya, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, apalagi berdoa sudah. Berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, itu jalan satu-satunya, dan itu senjata terakhir kita. Karena kita biar bagaimanapun mengukur, bagaimanapun strateginya, bagaimanapun usahanya, kalau Allah tidak berkehendak berarti belum. Tidak bisa. Kita berdagang misalnya, sudah diupayakan yang terbaik, strategi bisnisnya, planning bisnisnya, sudah dikasih iklannya, promosinya, ternyata pembeli yang datang sedikit, ya apa? Apalagi yang bisa kita harapkan? Doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalahnya kita kalau dalam masalah, ya, bukan malah mendekat kepada Allah, tambah jauh dari Allah, tambah malas beribadah. Diajak pergi taklim, ayo pergi taklim, ayo anu nih, jadi masalah di kantor, terus justru karena banyak masalah, ayo dekat kepada Allah, minta solusi kepada Allah Jalla wa ala. Ayo pergi sholat ke masjid, ngapa naten leba kuku cini rima sigika, anu nasari batang, jadi pacoba ribala, jadi masalah ribala. Nah, itu keliru. Ya. Harusnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi Nabi di bawah pohon kurma itu berdoa dengan doa yang panjang. Tadi itu cuma mukaddimahnya, intinya masih banyak ke bawah. Tapi kita konsepnya, konteks pembahasannya tidak ke situ. Jadi jamaah cari sendiri, cari sendiri. Ketika dilihat oleh Rabi'ah, ya, ketika Rabi'ah ini melihat Nabi alaihi salatu wassalam dengan budaknya Zaid ibnu Harithah. Rabi'ah mengutus budaknya yang bernama Addas, mengutus budaknya yang bernama Addas untuk membawakan setangkai kurma. Disuruh bawakan dua orang itu, ya, bawakan dua orang itu. Ketika sudah dibawakan, dikasihkan, Nabi terima. Sebelum Nabi makan, Nabi mengucap liyakula qal bismillah. Nabi mengucap apa jemaah? Bismillah. Sebelum Nabi makan kurmanya, Nabi bilang apa? Bismillah. Ketika mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi, si budak ini, budaknya Rabi'ah ini yang bernama Addas, ya, atau Adas, dia mengatakan, inna hadzal kalama ma yaquluhu ahlu hadhil bilad. Ucapanmu ini sama dengan apa yang diucapkan oleh ahli negeri ini. Faqala lahu Rasul, maka Nabi berkata kepada Addas ini, min ayyil biladi anta wa ma dinuka. Negeri mana yang kamu maksud dan sebenarnya apa agamamu? Ya. Kenapa kamu mengatakan ucapanku tadi sama dengan ucapan yang ada di negerimu? Kamu ini dari mana dan apa agamamu? Maka si budak ini mengatakan, Nasraniyum min ahli Ninawa. Saya agamanya Nasrani dan saya berasal dari daerah yang bernama Ninawa. Ninawa itu sekarang ada di Irak. Ya, Ninawa. Ya, saya berasal dari Ninawa. Maka Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada si budak ini, min qaryatir rajuli salihi Yunus ibnu Matta. Ninawa itu adalah kampungnya lelaki yang saleh yang bernama Yunus ibnu Matta. Yunus ibnu Matta. Ya. Maka si budak ini bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, karena Nabi ucapannya benar bahwasanya kampungnya Ninawa itu tempat kelahirannya Nabi Yunus alaihi salam. Dia pun bertanya kepada Nabi, wa ma yudrika ma Yunus ibnu Matta. Bagaimana kamu tahu? Dari mana kamu tahu bahwasanya di Ninawa itu ada seorang nabi yang namanya Yunus ibnu Matta? Maka Nabi menjawab, "Zaka akhi kana nabiyan wa ana nabiyyun."
Jelas saya tahu karena dia saudara saya. Ya, saudara sesama Nabi maksudnya. Dia adalah Nabi dan saya pun adalah Nabi juga sama seperti dia. Ketika mendengar ucapan Nabi itu, ini Addas akabba ala ra'si Rasulillah wa yadayhi wa rijlaihi ya yuqabbilahuma. Ini Addas langsung mencium kepala Nabi alaihi salatu wassalam, langsung mencium tangannya Nabi, bahkan dia mencium kedua kaki Nabi alaihi salatu wassalam, langsung beriman kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, karena dia berada di atas agama Hanafiyah. Dia jiwanya Hanif, berada di atas ajarannya nabinya. Dia Nasrani tapi dia berada di atas ajaran nabinya. Ketika melihat kejadian itu, ini anaknya Rabi'ah. Siapa tadi nama anaknya Rabi'ah? Hah? Lupa. Mirip-mirip namanya nih. Banyak namanya tadi. Hah? Siapa namanya? Utbah Syaibah. Dia mengatakan, "Aima demikian." Ya, justru masuk Islam ini orang. Ya, ma demikian. Makanya ketika Addas datang kepada mereka, ya, dua anaknya Rabi'ah ini mengatakan, "Waihak ya Addas, celaka kamu wahai Addas, celaka kamu." Ya, kenapa celaka? Kamu berpaling dari agamamu. Fa inna dinaka khairul laka. Padahal agamamu yang sebelumnya itu lebih baik untuk kamu. Tapi apa jawaban Addas jemaah? Dia mengatakan seperti ini, "Ya sayyidi, ma fil ardi syai'un khairun min hadzal rajul. Laqad akhbarani bi amrin la ya'lamuhu illa nabiyyun." Wahai tuanku, tidak ada satupun orang di atas muka bumi ini yang lebih baik daripada orang tadi. Dia mengetahui perkara dan dia infokan perkara itu kepadaku, yang dimana perkara itu hanya Nabi yang tahu, selain Nabi tidak tahu. Nah, ini dalil bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani yang masih berdiri di atas agama yang sebenarnya mengenal Nabi alaihi salatu wassalam lebih dekat, lebih kenal daripada mengenali anak-anak mereka sendiri. Kalau mereka apa? Jujur. Tapi tidak jujur, makanya tidak mau beriman. Tidak mau beriman. Baik, Nabi melanjutkan perjalanannya. Ketika sampai di tempat yang bernama Qarnus Sa'alib, tempat yang bernama Qarnus Sa'alib, datanglah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam atas izin Allah tabaraka wa ta'ala. Bersama Jibril ada Malakul Jabal, malaikat yang diberi tugas untuk mengurus gunung. Malaikat yang diberi tugas untuk mengurus gunung. Ya. Kemudian malaikat yang ditugaskan mengurus gunung ini berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Ya Muhammad, in syi'ta an utbikha alaihimul akhbashaini. Wahai Muhammad, kalau kamu mau, saya bisa timpakan untuk mereka dua gunung. Saya angkat dua gunung, saya hancurkan mereka dengan dua gunung itu. Kalau kamu mau. Ya, gunung apa yang dimaksud? Akhbashan itu adalah gunung yang disebut dengan gunung apa ya? Antara kanan dan kiri Baitul Haram itu gunung apa namanya? Gunung apa namanya? Sebelah kanan dan kirinya Mekah, Baitul Haram, itu gunung apa namanya? Yang pernah umroh mungkin bisa kasih spoiler. Gunung apa? Safa dan Marwah. Bukan, itu bukit, bukan gunung. Itu bukit.
Nah, Gunung Abi Kubaish dan satunya namanya Ku'aiqi'an. Gunung Ku'aiqi'an dan satunya Abu Kubaish. Itu dua gunung. Mau ditimpakan kepada penduduk Taif. Mau ditimpakan ke penduduk Taif. Tapi apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Apakah Nabi bilang apa? Iyo, anu beli pak, balik sini masa sambil batu. Apakah begitu responnya Nabi? Oh tidak jamaah. Nabi justru mengatakan, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Jangan. Justru saat ini saya sedang berharap penuh kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari generasi-generasi mereka orang-orang yang beribadah, bertauhid kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kondisi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu, setelah malaikat ini pergi, Nabi pun melaksanakan solat di malam tersebut. Nabi solat, Nabi membaca Quran. Di tengah-tengah solatnya Allah menggerakkan sekelompok jin untuk mendengarkan bacaan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan Nabi tidak menyadari kehadiran mereka. Nabi tidak tahu bahwasanya ada jin yang mendengarkan bacaannya sampai turun ayat di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaf. Ya. Surah Al-Ahqaf ayat 29. Allah berfirman, "Wa idz sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin." Artinya kata Allah, dan ingatlah Muhammad ketika kami hadapkan, kami datangkan kepadamu sekelompok jin untuk mendengarkan bacaanmu. Maka tak kala mereka sampai mendengarkan bacaanmu itu, mereka berkata kepada yang lainnya, "Woi, ansitu sannangkum, mari kita dengarkan." Ya. Setelah itu mereka pun kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan kepada kaumnya sendiri. Ini ayatnya. Ya, ini ayatnya. Dan jin yang beriman tadi itulah namanya jin apa? Nasibi. Yang di awal pembahasan kita singgung di mata. Ada berapa jumlahnya tadi? Ada 7. Sebagian mengatakan 9, sebagian mengatakan 12. Baik. Sekarang jamaah, apa pelajaran yang bisa kita petik dari pembahasan ini? Materi yang pertama atau faedah yang pertama, kata para ulama, perhatikan Nabi alaihi salatu wassalam ketika masuk ke kota Taif, ya, bada abi akabiriha, Nabi mulai mendakwahi pemimpinnya terlebih dahulu. Nabi memulai mendakwahi pemimpinnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau pemimpinnya sudah terdakwahi, dia akan bisa menjadi sebab yang di bawahnya masyarakatnya terdakwahi. Makanya salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mendoakan pemimpin. Semoga pemimpin itu terus terbimbing di atas jalan-jalan kebaikan. Semoga pemimpin itu diberikan hidayah oleh Allah, sehingga ketika dia membuat keputusan, keputusannya itu adalah keputusan-keputusan yang bermanfaat, keputusan-keputusan yang bermanfaat untuk masyarakatnya. Nah, kemudian kata para ulama, wahina idzin fasyakhsu yabda'u fi da'watihi ila Allah ma'al abi fil manzili. Begitu pula kalau mau rumah tangga itu bagus,
ya, skup kepemimpinan terkecil itu kan di rumah. Kalau mau rumah itu semuanya beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, yang paling pertama yang harus berada di jalan kebaikan adalah bapaknya, adalah sang bapak. Adalah sang bapak. Dakwahi bapaknya. Dakwahi bapaknya. Karena kalau bapaknya sudah berhasil menjemput hidayah dari Allah, li'anna lahu ta'thiran ala man fi manzilihi, itu akan memberi pengaruh kepada orang-orang yang ada di rumahnya, dari istri-istrinya dan anak-anaknya. Baik, terkhusus untuk pemimpin, kata para ulama, terkhusus untuk pemimpin, yang bagi ala da'iyati ilallah ayyaqduru amiraha wa yabda'u bidzahabi ilaihi wa ziyaratihi bal wa yastahsinu listihdam minhu. Ya, bagi orang yang mengajak kepada Allah dari pemimpin-pemimpin itu, ketika dia mendatangi pemimpin, menziarahi pemimpin, hendaklah dia memperbagus cara dakwanya kepada pemimpin. Karena pemimpin itu berbeda dengan teman ketika didakwahi. As-sisalai. Olehnya ulama-ulama kita di zaman ini mengatakan jangan berdemo untuk mendemo pemimpin. Kalau mau menasihati pemimpin ada cara-caranya. Ada cara-caranya. Karena dengan cara yang lembut saja kadang tidak didengar, apalagi yang tidak lembut. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, perhatikan ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada 3 pembesar tokoh dari orang-orang Taif ketika tidak mendengarkan dakwanya Nabi, apa kata Nabi tadi? Uktumu anni punna painte yakikate cakpoy. Ya, tolong sembunyikan kedatangan saya ini, tolong sembunyikan ya, jawaban kalian ini. Jangan dicerita kepada orang lain. Nabi suruh apa jemaah? Suruh sembunyikan. Kata para ulama begini. Wahada, dari dalil ini yadulluna ala anna al-hikmata taqtadi an la yatahaddatsa asy-syakhsu an kulli syai'in bal inna ba'dal umur yaktamuha asy-syakhsu wa yas'a ila katmiha wa adami nashriha lima fi dzalika minad darar. Kata beliau, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah orang-orang itu jangan terlalu suka mengumbar apapun yang dia tahu. Sedikit-sedikit bicara, sedikit-sedikit sampaikan kepada orang. Bahkan terkadang sebagian perkara itu wajib disembunyikan. Kalau memang akan mendatangkan keburukan bagi umat, bagi dirinya sendiri, bagi orang lain, sembunyikan, tidak usah dicerita. Olehnya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, cukuplah seseorang itu dianggap pendusta kalau dia menginformasikan apapun yang dia dengar. Jadi apapun yang kita dengar tidak semuanya harus diberitahu kepada orang. Mana mau anu kabajikan, kalau sudah ditimbang-timbang ternyata dia kodi nanangerangi kodi, jangan di-share, jangan diinformasikan lagi kepada orang lain. Ya. Baik. Olehnya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ista'inu ala injahil hawaij bil kitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsudun. Kata Nabi, minta tolonglah kepada Allah untuk semua kesuksesan yang kamu usahakan dengan cara menyembunyikannya. Minta tolonglah kepada Allah untuk semua kesuksesan, untuk semua hal yang kamu usahakan dengan cara menyembunyikannya. Buka usaha, sembunyikan dulu. Mau nikah lagi, kalau ini jangan disembunyikan dari istri, bahaya. Jadi sembunyikan. Kenapa disembunyikan? Lihat, karena setiap orang yang punya nikmat, kata Nabi, tidak lepas dari hasad orang lain. Dan hasad orang lain ini berbahaya. Hasad orang lain ini berbahaya.
Itu kalau kita punya nikmat. Dan ini berlaku untuk semua hal. Jadi apapun yang kita tahu, pertimbangkan dulu sebelum diberitahu kepada orang lain. Walaupun menurut kita itu kebaikan. Nah, baik, kembali kepada pelajaran. Terus kenapa Nabi menyuruh merahasiakan hal tadi? Kata para ulama, wa inna ma talaba katma isaatihim lahu li'anna hadza mimma yasurru bihil ada fi Makkah. Nabi suruh sembunyikan dikarenakan kalau sampai perlakuan 3 orang ini bocor, itu akan membuat musuh-musuh Nabi yang ada di Mekah bergembira. Ranwe nasuro lampa. Iruk mentong ini palece. Apa boy? Lece-lecean dulu kemajeng kama mamin kana apa. Akhirnya Nabi bilang apa? Jangan disebar, sembunyikan. Kalau memang kalian tidak mau beriman, ya cukup. Tidak usah cerita kiri kanan. Ya, tidak usah cerita kiri kanan. Nah, ini orang yang suka cerita kiri kanan, ini yang bahaya. Nah, ini yang bahaya. Tidak salah kalau Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan penghasil dosa terbesar untuk anak Adam ada 2. Apa yang ada di antara 2 bibirnya dan apa yang ada di antara 2 kemaluannya. Kata ahli hikmah di zaman sekarang mengatakan seolah-olah Nabi menyinggung semua manusia. Untuk apa yang ada di antara 2 bibirnya kebanyakan dilakukan oleh para wanita. Dan apa yang ada di antara kedua kakinya kebanyakannya itu dilakukan oleh para laki-laki. Tapi ini bukan berarti laki-laki tidak ada yang jago gosip. Bahkan ada juga yang lebih jago gosip daripada perempuan. Jadi jangan terlalu capila. Mana mau kebajikan teh make share, pertimbangkan dulu sebelum di-share. Walaupun menurut kita kebaikan. Tidak salah kalau Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ya, sebelum berbicara wajib bagimu memperhatikan maslahat mudaratnya. Kalau jelas maslahatnya takallam, silakan sampaikan. Tapi kalau ragu 50-50, jangan dicerita. Apalagi kalau jelas nih keburukannya, lebih-lebih lagi. Nah, lebih-lebih lagi jangan dicerita. Ini pelajaran yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Pelajaran yang ketiga. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam dilempari dengan batu, Zaid ibnu Haritha menjaga Nabi, menjaga diri Nabi dengan menggunakan badannya sampai kepala Zaid ibnu Haritha bocor, jamaah, bocor-bocor, ya, karena batu. Baik, sekarang perhatikan kata para ulama. Laqad kana Zaid yaqi ar-Rasula sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi wa nahnu al-yawm naqiya sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Zaid. Dia menjaga Nabi alaihi salatu wasallam dengan dirinya. Tapi kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan Zaid, yaitu kita menjaga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi sudah tidak ada, kalau Zaid menjaga diri Nabi, kalau kita menjaga sunnahnya Nabi. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Ajaran anak kita. Jadi sunnah di sini bukan sholat sunnah, bukan. Tapi sunnah itu artinya thariqah, artinya ajaran. Apa ngasih pengajaran anak kita? Ini dijagai, ya, dijagai. Bagaimana cara kita menjaga sunnah-sunnahnya Nabi, ajaran-ajaran Nabi? Al-amalu biha, diamalkan, bukan sekedar dihafal, diamalkan. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, sebisa mungkin setiap ada ilmu yang didengar, amalkan walaupun cuma 1 kali dalam seumur hidup. Imam Ahmad, jamaah, ya, ketika mendengarkan hadis Nabi pernah dibekam, kemudian langsung bayar dengan 1 dinar, Imam Ahmad langsung berbekam, bayar juga tukang bekamnya dengan 1 dinar. 1 dinar berapa? 1 dinar berapa? Berapa?
Hah? Apa? Oh kilopa ya. 1 dinar itu 4 gram emas. 4 gram emas. Sekarang emas 1 gram 2,2 juta. Berarti 4 gram lebih 4,25 gram. Jadi kalau ada yang mau bekam panggil Mak. Kalau mau kiamalkan haditsnya. Barangkali ada yang mau mengamalkan, itu Imam Ahmad. Jadi yang dinilai di situ adalah yang penting beliau amalkan walaupun cuma 1 kali. Walaupun cuma 1 kali. Bukan berarti ini bapak-bapak kalau berbekam kasih segitu juga, nanti tukang bekamnya cepat naik haji. Baik, amalkan. Kemudian yang kedua apa? Wal hirsu kullul hirsi ala ta'assi bihi. Semangat dengan semangat yang paling semangat. Artinya semangatnya paling atas dalam mencontohi apa saja sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Apa saja sunnahnya Nabi, ajarannya Nabi, sudah jelas begini ajarannya Nabi, semangat kita mengamalkannya. Bukan diamalkan dengan loyo, terpaksa supaya diterima kak di jamaahnya Nurul Kudus, maka itu majanggo dek kamu nanti make janggo na janjan ki. Itu berarti terpaksa, tidak semangat. Jadi harus semangat mengamalkan ajaran-ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian apa? Ar-raddu ala kulli za'idin anha aw mubtadi'in ma laysa minha. Menjaga sunnah itu dari penyelewengan ahli bid'ah. Apa itu ahli bid'ah? Ahli bid'ah itu adalah orang yang suka nambah-nambah dalam urusan agama, membuat-buat ajaran sendiri. Itu ahli bid'ah. Membuat ajaran sendiri. Kemudian kata para ulama, kata Syekh Zaid, ya kata Syekh Zaid mengatakan begini, wa na'lam anna as-sa'adata kullas sa'adata wal fawza kullal fawz fit tamassuki bihadhihi sunnah wal 'udwu 'alaiha bin nawajidh. Dan kita semua mengetahui dengan sejelas-jelasnya bahwa kebahagiaan, semua kebahagiaan, keberuntungan, semua keberuntungan itu terletak dari seberapa kuat orang itu berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi kan menggambarkan, gigitlah sunnahku dengan gigi geraham kalian. Jadi semakin kuat kita bertamassuk dengan sunnah Nabi, semakin akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu? Masuk. Baik, ini yang bisa kita bahas. InsyaAllah pelajaran-pelajaran lain terkait dengan bait ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat jamaah yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.